Di balik jawaban para suhu-suhu itu tentang kenapa harus 1000 stok terlebih dahulu, karena yang pertama itu kekonsistenan, teman-teman. Kenapa penting konsisten? Karena menurut saya konsisten itu lebih penting dari segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hunter Picture. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang kenapa para suhu itu selalu bilang 1000 stok terlebih dahulu. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa harus 1000 stok terlebih dahulu? Jadi jawabannya akan saya terangkan di sini, teman-teman, karena ini menurut versi pengalaman saya. Awal saya main microstock itu dari tahun 2019. Saya itu sering bertanya kepada para suhu-suhu Shutterstock karena saya baru gabung di Shutterstock pada saat itu. Saya bertanya tentang bagaimana foto ini bisa laku, apakah foto ini bisa laku, lalu siapa pembeli di foto ini nantinya. Jadi mereka itu menjawab, portofoliomu itu sudah berapa dan apakah kamu sudah konsisten untuk mengupload foto di Shutterstock. Di situ saya menjawab pertanyaan tersebut. Saya baru mencapai portofolio yang sedikit, ya belum juga konsisten. Di balik jawaban para suhu-suhu itu tentang kenapa harus 1000 stok terlebih dahulu, karena yang pertama itu kekonsistenan, teman-teman. Kenapa penting konsisten? Karena menurut saya konsisten itu lebih penting dari segalanya. Dalam konsisten itu, kita mengabaikan dulu teknik fotografi. Awalnya saya gabung di microstock itu, ya saya sudah paham tentang awal teknik fotografi, dan dasar-dasarnya saya paham, angle-angle-nya saya paham, jadi saya mudah untuk mengaplikasikannya dalam foto di nanti upload ke Shutterstock. Tetapi saya harus melupakan itu terlebih dahulu untuk mengejar kekonsistenan saya. Karena di sini saya awal gabung itu saya memang mengabaikan dulu teknik-teknik untuk fotografi yang sudah saya pelajari, yang sudah saya pahami. Saya motret-motret aja dan saya upload-upload ke Shutterstock sampai di 1000 foto. Tapi pada kenyataannya itu belum bisa, teman-teman. Karena kekonsistenan itu cukup susah dan pada saat itu juga saya masih kuliah sehingga saya harus memikirkan tugas-tugas kuliah saya yang cukup menumpuk sehingga ya banyak yang tertunda untuk diupload ke Shutterstock. File-file yang saya kumpulkan dari foto-foto yang sudah lama itu saya taruh di laptop ini, teman-teman. Jadi ketika saya sudah memiliki stok banyak, saya tinggal upload ke Shutterstock. Untuk uploadnya sendiri itu sebenarnya tidak boleh borongan. Jadi itu harus setiap hari itu ada mengupload minimal 5. Kalau kalian menguploadnya borongan, itu akan mempengaruhi kekonsistenan kalian. Jadi kalian mau bergerak itu ketika ada konten yang banyak. Seperti halnya di diri saya pada saat ini, saya itu malas untuk nyetok karena jika stok sedikit itu akan membuang waktu-waktu saya dalam membuat konten, dalam membuat hal-hal yang lainnya. Jadi ketika saya itu memiliki konten yang banyak atau memiliki foto yang banyak, baru saya upload ke suatu microstock dan itu borongan ngisinya, jadi mempengaruhi kekonsistenan, teman-teman. Untuk kalian yang ingin konsisten, yaitu cobalah kalian mengupload 5 foto dalam 1 minggu. Menurut saya 5 foto itu dalam 1 minggu cukup simple, teman-teman, dan cukup bisa dilakukan menggunakan HP, bisa dilakukan menggunakan laptop. Di HP juga ada versi yang dari Google dan ada dari aplikasi. Jika di laptop ya kita dimudahkan dengan versi dari Google-nya, dan untuk tampilan layarnya memang besar jadi kita mudah untuk mencari kata kunci yang direkomendasikan maupun kita mencari kata kunci yang ada di suatu website-website lainnya. Selanjutnya kalian juga bisa mengupload 10 foto dalam 14 hari. Jadi setelah 5 foto dalam 1 minggu, kalian lanjutkan ke 10 foto dalam 14 hari. 14 hari untuk 10 foto itu sangatlah mudah, teman-teman. Jadi ya sama halnya seperti yang awal tadi, kalian lakukan dengan berturut-turut, nanti kalian akan bisa konsisten. Lalu kalian juga untuk meningkatkan hal tersebut, kalian nantinya untuk hari berikutnya setelah 14 hari itu, kalian lakukan peningkatan foto, yaitu dengan cara mengupload foto lebih banyak. Seperti kalian mengupload 20 foto dalam 21 hari, lalu kalian juga meningkatkan untuk 30 foto dalam 30 hari. Jadi kalian juga harus meningkatkan dalam kuantitas, yaitu 30 foto dalam 30 hari. Ya nantinya kalian itu akan konsisten, teman-teman. Jika sebulan itu kalian bisa mengupload satu foto, nanti kalian akan konsisten dengan sendirinya. Dan kalian juga tentunya harus menyukai terhadap hal-hal
yang penolakan. Jika kalian tidak suka, ya itu akan menyebabkan penghambat bagi kalian nantinya. Kalian jika tidak not approve, kalian langsung males lah gitu. Jadi ya itu menurut saya ya akan menghambat kalian nanti ke depannya untuk mendapatkan dolar-dolar. Seperti halnya yang saya alami, ini saya dari pengalaman saya sendiri, yaitu ketika not approve ya sudah, biarkan saja. Foto-foto yang not approve biarkan saja. Saya tidak akan mengeditnya lagi, tidak akan otak-atiknya lagi. Nanti ini foto bisa dijual ke microstock lain. Saya berpikirnya seperti itu. Ketika di Shutterstock itu tidak diterima, saya ya pindah saja ke platform lain. Saya upload lalu saya terima nanti dolarnya ketika foto itu laku. Jadi nggak usah ribet-ribet teman-teman, sebenarnya main microstock ini ya cukup kita mengupload, mengisi metadata, dan ya sudah, itu tinggal review urusan mereka dan laku urusan buyer. Jadi rezeki itu tidak akan mungkin tertukar, tenang saja teman-teman. Setelah nanti kalian mengupload 30 foto dalam 30 hari itu, maka akan konsisten, dan di konsisten itu kalian harus meningkatkan skill kalian. Ketika skill kalian itu sudah meningkat, maka nanti kalian juga dapat menganalisis pasar teman-teman. Untuk peningkatan skill kalian itu dapat dilakukan melalui otodidak ataupun kalian mengikuti workshop-workshop yang ada di online maupun offline. Untuk fotografi yang dasar-dasar sendiri, kalian itu hanya perlu paham segitiga exposure teman-teman. Untuk segitiga exposure yaitu ada ISO, speed, dan diafragma. Ini harus paham ketiganya, karena ketiga ini penting teman-teman. Ketika kalian memotret, kalian harus terang dan itu harus jelas, detail, karena jika tidak seperti itu kalian akan terkena not approved di Shutterstock. Jika kalian sudah konsisten dalam nyetok dan memiliki 1000 portofolio, maka kalian dapat menganalisis pasarnya teman-teman. Dari 1000 foto portofolio tersebut, tidak mungkin tidak ada yang laku. Pasti dari 1000 foto itu ada yang laku teman-teman, walaupun belum banyak. Dan punya saya sendiri dari 1700 foto, itu yang laku baru 69 teman-teman. Ya belum banyak, tetapi sudah mendapatkan dolar yang lumayan banyak. Ya walaupun belum bisa di payout, tapi saya selalu bersyukur apa yang saya dapatkan, karena pendapatan saya tidak hanya dari Shutterstock. Saya memiliki microstock lain yang mana itu bisa menambah dolar-dolar saya. Saya juga bekerja sama dengan deposit foto yang mana saya hanya mengupload saja, mereka yang mengisi metadatanya. Saya memiliki portofolio sekarang 3000-an. Ya itu merupakan suatu keuntungan lah bagi saya memiliki portofolio segitu, dan saya menerima dolar-dolarnya saja, tidak perlu ada usaha-usaha. Walaupun dalam pengisian metadatanya itu cukup menarik menurut saya. Nanti akan saya bahas di konten-konten selanjutnya. Jika kalian subscribe, kalian tidak akan ketinggalan teman-teman. Untuk analisis pasar sendiri, nanti kalian akan menemukan apa sih yang laku di Shutterstock ini, apa sih yang bisa kita jual di Shutterstock ini. Nah, tentunya kalian itu jika memahami apa yang bisa dijual, pasti hanya menjawab foto, footage, vektor, ya seperti itu. Karena itu pada umumnya hanya 3 itu dan tambahan musik. Tetapi jika kita kerucutkan lagi, di foto itu sebenarnya bisa ada genrenya atau ada kategorinya. Jadi setiap kategori itu nantinya bisa kita koleksikan. Seperti halnya pada kategori people, itu bisa kita buat banyak dulu. Itu nanti untuk lakunya cukup banyak teman-teman di kategori yang people. Karena saya sendiri sudah membuktikannya pada kategori people, saya nyetok model, saya minjam teman saya untuk jadi model, dan di situ saya foto, lalu saya upload ke Shutterstock, dan itu laku teman-teman. Ya walaupun dolar yang didapatkan sedikit, tetapi menurut saya ini suatu bisnis yang menarik, karena saya mengeluarkan duit yang sedikit, di situ juga dapat keuntungan dari penjualan foto, karena saya juga tidak menjual fotonya di Shutterstock saja. Jadi kalau kalian sudah mengetahui tentang analisis pasar, apa yang dibutuhkan, itu nanti kalian akan enak teman-teman. Kalian juga bisa melihat dari yaitu shortlist di analisis pasarnya. Apa sih yang dibutuhkan di Shutterstock di bulan depan? Jika kalian melihat pada bagian tampilan awal Shutterstock, kalian tinggal klik ada di situ tentang shortlist. Nanti kalian klik saja, ada tampilan untuk bulan depan yang dibutuhkan lebih banyak. Di situ ada kebutuhan foto, ada kebutuhan vektor maupun footage. Ya kalian bisa nyetok sesuai yang dibutuhkan tersebut, maka nanti kalian akan laku. Tetapi foto seperti itu hanya foto-foto event yang mana hanya bisa laku di bulan-bulan itu dengan cukup ya banyak, walaupun ya nantinya sepi lagi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bulan-bulan seterusnya itu bisa laku terus teman-teman, karena sesuai kebutuhan buyer. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan buyer, itu akan mudah teman-teman. Bagi saya sendiri untuk sampai saat ini, saya itu
masih menganalisis foto apa yang sebenarnya dibutuhkan buyer. Walaupun foto saya itu sudah kebanyakan ada yang modelnya ya sebenarnya belum cukup menjual, karena di model sendiri kita itu harus memilih tentang kecantikan dan ketampanan. Di situ kita pilih muka yang cukup menjual, maka foto kita akan laku teman-teman, karena buyer itu akan memilih seperti itu sebagai foto-foto untuk di iklan. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sharingkan, kenapa kita harus ke 1000 portofolio terlebih dahulu. Itu menurut versi saya ya. Jadi ketika kalian nantinya sudah ke 1000 porto, coba kalian analisis lagi apa yang kurang ada di portofolio kalian. Walaupun sebenarnya punya saya juga banyak yang kurang teman-teman, kurang banyak dan kurang berkualitas. Jadi tingkatkanlah konsisten kalian, tingkatkanlah analisis pasar kalian, dan tingkatkan juga doa kalian. Karena nantinya rezeki itu akan menyusul teman-teman, didukung dengan doa. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten ini, like. Dan jika kalian tidak suka dengan konten ini, dislike. Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di konten-konten berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.